Mari kita satu dalam doa. Sungguh ya Allah, kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami berkali-kali mengecewakan-Mu, tetapi kasih Tuhan berkali-kali memeluk kami dalam cinta Tuhan. Hari ini kami mau diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami mengetahui betapa kami dicintai Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua boleh membaca firman Tuhan dan mengerti bagian firman Tuhan ini bagi kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan boleh menyampaikannya, dan kiranya kami semua mendapat berkat pada pagi hari ini, untuk kami bawa di dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Mari berfirman-Lah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, thank you. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Hari ini gimana kabarnya? Baik? Baik atau kurang baik? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Baik, hari ini kita akan sama-sama membaca bagian dari firman Tuhan. Kita akan membuka bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Roma 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian dan melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Sudah, kalau beda sedikit yang saya baca, karena saya menggunakan terjemahan baru 2 ya. Jadi gak apa-apa beda sedikit. Karena sekarang LAI menerjemahkan Alkitab dengan yang baru terjemahan 2. Nah saudara, tema kita hari ini adalah justified by faith. Dibenarkan oleh iman. Satu kali saudara dalam sebuah retret setelah acara refleksi itu, ada satu anak perempuan SMA yang datang ke saya dan dia pengen konseling. Sambil masih menangis saudara, karena tampaknya di dalam acara reflektif itu cukup mengena ke dalam dirinya. Dan dia mengatakan seperti ini kepada saya. Pak, hidup saya tuh hancur seluruhnya, total. Saya sudah tidak berharga, saya berganti-ganti pasangan, dan selama saya berganti-ganti pasangan, saya melakukan dosa seksual, hubungan seksual yang seharusnya tidak saya lakukan. Dan saya merasa diri saya kotor. Lalu selain itu juga banyak hal yang saya lakukan juga mengecewakan Tuhan. Sampai saya berada pada titik di mana saya mengatakan Tuhan itu tidak akan pernah mengampuni saya. Tapi dalam firman yang dia ikuti dalam retret itu, dia mengatakan berkali-kali Bapak mengatakan Tuhan mengasihi saya. Tapi saya dalam diri saya mengatakan saya kotor, saya najis, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan itu terjadi berkali-kali. Saya mengalami pertobatan waktu SMP, tapi SMA kemudian saya jatuh kembali dalam dosa yang sama. Dan dia mengatakan seberapa sabar Allah dengan saya. Apakah dengan yang saya lakukan ini Allah tetap mengasihi saya, Pak? Saya mengatakan sama dia, teman-teman,
Itulah yang saya juga, kalau saya pikirkan, amazing gitu ya. Amazing grace. Anugerah yang gak habis pikir menurut saya. Saya bilang, kalau saya punya anak gitu. Kalau anak saya mengecewakan saya marah. Bahkan saya mungkin juga menghukum dia. Pernah juga saya sekali itu memukul dia dengan kertas, saya gulung gitu ya, saya pukul gitu ya. Dia menangis gitu ya. Tapi setelah itu saya marah, tapi dalam hati saya ada sesuatu yang saya nggak bisa tutupi kalau saya mengasihi anak saya. Ayah yang baik itu pasti mengasihi anaknya. Ibu yang baik itu pasti mengasihi anaknya meskipun dia marah. Maka berkali-kali saya marah, tapi berkali-kali setelah itu saya memeluk dia. Dan kalau ditanya batasannya apa, ya kalau saya marah kadang-kadang nggak bisa ada kontrol batasan, tapi perasaan sayang itu tidak akan pernah tergantikan oleh saya. Maka malam itu saya mengatakan, Allah mengasihimu. Seberapa banyak dia mengasihimu gak bisa diukur. Itu benar-benar luar biasa. Bahkan buat saya juga gak mengerti mengapa dia juga datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib bagi kita, menebus dosa kita. Bahkan pada waktu dia hadir, orang-orang gak tahu siapa dia. Mereka mengejeknya, salibkan dia, bahkan meludahinya. Saya bayangin dalam diri saya, kalau saya Allah tuh saya gak tahan tuh ya. Saya banting tuh salib. Terus saya bilang gini, kamu gak tahu siapa saya? Lalu saya berubah jadi Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Ini ludah kamu, ini ludah saya nih, lebih dahsyat. Saya ludahin, itu air bah keluar gitu dari mulut saya kan. Tapi saudara, itu gak ada di Alkitab. Yang ada saudara, ketika dia dilakukan seperti itu, maka doa Yesus kepada Bapaknya adalah, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dalam perjalanan hidup saya melayani Tuhan, saya punya momen yang namanya alone with God. Setiap malam tuh saya setelah membaca firman Tuhan itu pasti akan diam sejenak. Lalu saya merasa mencoba terhubung dengan Tuhan. Caranya saya bernafas dulu sekali dua kali. Saya merasakan saya hidup. Dan saya tahu dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan manusia itu dibentuk dari debu tanah. Lalu Allah memberikan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi saya hidup ini ada nafas Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya nefes, nafasnya Allah yang menghidupi saya. Dan saya tahu kalau saya hidup ada Allah. Allah yang begitu sabar dengan saya. Saya mencoba untuk hidup di dalam Dia, tetapi sebagai manusia saya penuh dengan kerapuhan. Saya juga manusia yang tidak sempurna walaupun saya seorang pendeta. Tapi saya melihat setiap kali saya alone with God itu selalu saudara, malam itu selalu ada air mata keluar lah, 2 tetes, 3 tetes. Merasakan betapa Allah itu mengasihi saya. Betapa Allah itu selalu merentangkan tangannya, ketika kita berbalik dia akan memeluk kita. Dan setiap kali kita mengatakan, Tuhan saya hancur, saya mengecewakanmu, dia selalu mengatakan, saya tahu kamu selalu mengecewakan saya, kamu selalu berbuat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Saya tahu kamu lemah, saya tahu kamu rapuh. Maka itu Allah selalu memeluk dan Allah selalu mengajak, mari berjuang. Berjuang, aku mengasihimu. Maka itu saudara, hari ini kalau kita bicara dibenarkan oleh iman, buat saya ini satu tema yang kita tahu, kita itu begitu luar biasa. Siapa di antara kita yang bisa melakukan kebaikan untuk dapat keselamatan? Gak ada saudara. Saya pernah saudara melakukan percobaan untuk diri saya sendiri. Saya bilang hari ini Tuhan, saya mau coba melakukan semua kebaikan, pokoknya saya gak mau berpikir yang aneh-aneh, pokoknya saya mau hanya terfokus untuk bekerja melayani Tuhan, melakukan hal yang baik hari ini, dan saya mau buktikan bahwa sebenarnya manusia bisa untuk menyelamatkan dirinya dengan cara hidup benar. Dan saya mencoba saudara, tapi ternyata gak bisa saudara ya. Pasti ada aja ngegibah orang ya. Ngomongin orang.
pasti ada aja iri hati. Pasti ada aja marah. Pasti ada aja sesuatu yang salah dalam diri saya. Maka itu dalam titik tertentu saya mengatakan, lalu kalau begini gimana caranya kita selamat? Nah teman-teman, hari ini saya mau ngajak kita mendalami satu pemikiran dari seorang bapak gereja bernama Johannes Calvin. Ya, ini sedikit mengajak teman-teman, jadi banyak para pemikir, para teolog yang juga memikirkan tentang bagaimana dibenarkan oleh iman itu. Salah satunya saudara adalah tulisan dari seorang bapak gereja yang sangat terkenal, yang juga saat ini kita ada di gereja yang juga dipengaruhi oleh seorang bapak gereja bernama Calvin ini saudara ya. Oke, boleh ditayangkan ya. Saudara, Johannes Calvin mengatakan begini dalam bukunya ya. Manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga mengalami yang namanya kerusakan total. Kata kerusakan total itu memiliki arti bahwa keadaan mati yang dialami manusia itu lengkap. Sepenuhnya mati secara rohani. Maka itu Calvin mengatakan manusia rusak secara keseluruhan total. Sehingga pengertian akal budinya menjadi gelap dan tidak mampu mengenal Allah. Karena itulah Calvin mengatakan manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kok bisa Calvin berpikir seperti itu saudara? Karena Calvin saudara di situ mengutip sebenarnya dari Roma 3 ayat 10 sampai 12. Di sana Paulus mengatakan tidak ada yang benar. Siapa yang bisa klaim dirinya benar? Gak ada. Tidak seorang pun, tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Nah teman-teman, kalau baca kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, kejadian 3, di situ Allah tahu nggak manusia itu sudah tidak taat dengan makan buah yang tidak boleh itu. Tuhan bilang jangan makan dari buahnya itu. Allah tahu, tetapi ketika manusia bersembunyi, Allah yang tahu itu nggak langsung, kamu sembunyi ya, kamu dosa, enggak. Allah malah bertanya, di mana kalian? Tuhan, ketika aku dengar suara Tuhan maka aku bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena aku telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Saudara, ada sebuah percakapan kasih di situ yang sebenarnya kalau manusia mau jujur maka pengampunan dari Allah itu akan diberikan. Tapi sayangnya di saat itu kalau kita baca ceritanya, Adam tidak mengakui dosanya, malah menuduh perempuan, perempuan menuduh ular. Jadi nggak ada yang benar saudara. Tidak seorang pun. Tidak mencari Allah, malah bersembunyi. Kita semua telah menyeleweng, tidak berguna, tidak ada yang baik, tidak ada seorang pun. Maka saudara kalau membaca Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Dosa itu membuat kita rusak secara total, tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan. Dan sebenarnya kita kalau berpikir tidak ada penebusan saudara, hari ini kita hidup dalam hiduplah dengan senang-senang karena setelah itu kamu tidak ada lagi. Tetapi saudara, Calvin mengatakan begini, walaupun manusia mengalami kerusakan total, namun Calvin meyakini masih ada suatu tempat bagi anugerah Allah. Dalam kondisi kodrat manusia yang telah rusak total, Calvin menyatakan bahwa semua orang tertindas oleh malapetaka yang tidak terhindarkan, dan mereka itu hanya dapat dibebaskan dari malapetaka itu jika ditarik keluar oleh kasih sayang Allah. Cuma Allah yang mampu untuk menyelamatkan kita. Maka itu saudara, kalau mau disimpulkan, Calvin mau bilang begini nih. Di tengah kondisi keberadaan manusia yang berdosa, yang rusak total itu, disitulah anugerah keselamatan bekerja. Dan kalau ditanya alasannya apa, gak bisa didefinisikan, susah dijelaskan saudara. Tapi hanya mau dikatakan karena kasih sayang Allah. Karena ada Allah yang mengasihimu. Sejak Dia menciptakan kita, Dia mengasihi kita. Bahkan Dia merencanakan kita. Menyediakan dulu semuanya, baru Dia menciptakan manusia. Dan manusia itu diciptakan serupa, segambar dengannya. Maka saudara, hari ini
Kalau bicara anugerah Allah, maka ini adalah merupakan satu-satunya dasar pijakan keselamatan dan harapan umat manusia. Gak ada dari kita yang mampu lah. Kalau mau coba deh. Riset yang saya lakukan, kalian coba melakukan hal baik, selalu ada satu kesalahan dalam hidup kita. Selalu ada dosa yang kita lakukan. Selalu berkali-kali mengecewakan. Tapi selalu yang menarik tersedia anugerah Allah bagi kita. Dan anugerah Allah itu saudara dinyatakan dalam penebusan Kristus. Kalau kita pikirkan kembali, ini sesuatu yang gak bisa saudara dengan definisi apapun kita jelaskan. Anugerah itu sesuatu yang diberikan dan kita tidak layak menerimanya. Tapi anugerah itu dinyatakan. Saudara kalau membaca bagian Roma ini kalau ada waktu sediain waktu dibaca Roma. Dalam kitab Roma ini banyak hal-hal yang menarik menurut saya. Misalnya Roma 5 ayat 8. Di sana dikatakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi sebelum kita bertobat, saudara, penebusan itu sudah dikasih. Sebelum kita bertobat, masih berdosa, keselamatan itu diberikan. Dan syaratnya cuma satu, percaya, beriman. Kalau dibilang it sangat mudah, beriman. Tapi juga ini bukan jadi murahan. Karena bisa jadi saudara ini bisa dianggap sebagai anugerah yang murahan. Maka itu saudara memahami pandangan dari seorang bapak gereja bernama Calvin. Kita dapat melihat bahwa anugerah Allah di dalam penebusan Kristus merupakan anugerah yang begitu berharga. Dia mati buat kita. Saudara kalau lihat salib ya, siapa yang ada di situ? Mungkin kita bilang Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya bukan Tuhan Yesus di situ. Mestinya kita yang ada di situ. Tapi kita melihat Tuhan Yesus, kenapa? Karena Yesus mengambil alih itu. Mengambil alih penebusan itu. Dan kita diselamatkan Allah semata-mata karena pengorbanan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Nah cuma sayangnya teman-teman, ketika kita memahami anugerah Allah itu begitu luar biasa dalam hidup kita, dalam praktek hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang ditebus oleh Allah, justru yang tadi saya katakan beberapa dari kita, bahkan mungkin juga banyak orang memperlakukan anugerah keselamatan Allah itu sebagai anugerah yang murah. Cheap grace. Padahal kalau 1 Petrus bilang, ini bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang mahal, darah Kristus. Allah yang menciptakan kita, tapi kita menyalibkannya karena dosa kita. Dan kalau dipikir lagi sekali lagi, kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia berikan keselamatan dengan cara itu? Sudah sekali lagi, tidak ada kata-kata, tidak ada penjelasan yang mampu menjelaskan itu. Itu karena anugerah Allah. Karena kasih sayangnya kepada kita yang gak pernah habis. Kasih sayang kita bisa habis saudara ya. Suami istri ada yang ngaku saling sayang, diberkati di gereja, dalam sebuah masalah, dalam sebuah konflik bisa tiba-tiba kehilangan cinta, bercerai gitu ya. Allah gak pernah saudara. Kita yang mungkin ninggalin dia, tapi dia gak pernah ninggalin kita sedikit pun. Kita yang jauh dari dia, meninggalkan dia, tapi dia selalu ikut. Dia menjaga kita. Dan menanti kita balik. Dan kalau setiap kali kita balik, selalu tangan itu terentang. Saudara tahu cerita perumpamaan anak yang hilang? Ketika anak itu mau balik, kan dia ragu-ragu, masihkah Bapak mau terima saya? Maka dia berupaya jalan pelan-pelan. Dan di situ dikatakan Bapak itu melihat dari jauh. Lalu Bapak itu lari memeluk anaknya. Maka perumpamaan itu mestinya jangan judulnya anak yang hilang. Tapi buat saya judulnya mestinya Bapak yang menanti-nanti. Bapak yang mengasihi dan menanti-nanti kita untuk kembali. Makanya saudara, seberapa hancur hidupmu, selalu ada tangan terentang. Bahkan ketika kau berbalik dan mengatakan Tuhan ini aku, hancur.
maka dia akan berlari mendekapmu dan mengatakan engkau berharga. Apapun kondisimu, engkau berharga. Maka itu saudara, keselamatan, anugerah Allah itu membutuhkan respon kita untuk memilih percaya pada Kristus atau menolaknya. Jangan pernah tolak Kristus. Meskipun hari ini mungkin, kemarin saya juga dikerubunin anak-anak soal, mereka bilang, saya pengen tahu Pak caranya saya bisa dekat dengan Tuhan itu gimana. Mereka memberi nama dirinya, kelompok ini agnostik. Saya dari kecil Kristen, tapi saya nggak bisa merasakan Allah itu seperti apa. Maka saudara memang perlu menggumuli ini. Saudara mesti memilih percaya pada Kristus, meskipun saya mengatakan, tapi saya nggak begitu mengenalnya tuh Pak. Betul, kita nggak pernah mengenal dia secara sempurna, tapi dia mengenal engkau secara sempurna. Jadi jangan takut untuk belajar terus mengenal Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan tidak satu kali ketika engkau mengaku percaya dibaptis selesai. Perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi berkali-kali sepanjang hidup kamu. Petrus aja ketika ikut Tuhan, nggak langsung dia hebat. Mungkin dia hebat di Matius 16 katakan, kata orang siapa aku? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan puji. Di atas batu karang ini aku akan menaruh jemaatku. Tapi sebelum pasal itu lewat, Yesus bilang aku akan ke Yerusalem mati, bangkit. Lalu Petrus tarik tangan Yesus. Jangan ngomong sembarangan. Tuhan gak akan membiarkan kau seperti itu. Konsepnya salah. Petrus melarang Yesus mengalami kematian. Karena pikirnya Mesias ini Mesias politik. Maka Yesus mengatakan nyala iblis. Kalau kamu mau ikut aku, engkau harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Dan perjumpaan paling tragis Petrus dengan Yesus apa? Ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal 3 kali. Padahal sebelumnya dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan bilang apa? Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu kita. Janjinya ikut Tuhan. Tapi ketika apa yang kita mau, gak dapat, kita tinggalin Tuhan. Itu kita. Kalau Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, hati-hati. Sekarang ini kita banyak menciptakan Allah menurut gambar dan rupa kita. Jenis Tuhan yang mau kita sembah, kalau dia kasih sesuatu buat saya, maka saya akan beri segalanya. Kalau dia gak kasih, maka ada masalah antara hubungan saya dengan Tuhan. Kita marah, padahal dia tahu yang terbaik buat kita. Dia gak kasih karena dia tahu itu gak baik buat kamu. Tapi kamu maksa. Saudara pilih, keselamatan itu harus membutuhkan respon kita. Pilih hidup kudus atau cemar. Saya sudah rusak kata anak itu. Yes. Puji Tuhan kamu sadar. Maka mari berjuang untuk hidup kudus. Pemulihan itu terjadi. Allah tidak lihat seberapa kotor kamu, karena ketika penebusan itu diberikan, engkau sudah jadi ciptaan yang baru mestinya. Jangan lagi jatuh dalam dosa yang sama. Pilihannya saudara taat pada kehendak Allah atau terus mengikuti keinginan daging. Jangan pernah menjadikan anugerah itu menjadi anugerah yang murah. Kita nggak perlu cari keselamatan, tapi kita perlu merespon keselamatan itu dengan hidup menjadi anak-anak Tuhan. Maka itu saudara, dalam Kristus, dalam bacaan kita hari ini, kodrat manusia yang berdosa itu dipulihkan. Dan yang melakukannya adalah Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah manifestasi diri Allah. Kata Calvin, yang juga sang Bapa dalam keberadaan dirinya sebagai anak Allah, dan melalui inkarnasinya sang firman itu jadi manusia. Dan kodrat kemanusiaan kita dimuliakan. Allah mau jadi sama dengan manusia. Dan kodrat kemanusiaan yang semula jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan sebagai gambar dan rupa Allah, kini sekarang dalam Kristus dipulihkan. Dan Kristus memberi teladan sebagai manusia, inilah hidup yang seharusnya dilakukan oleh kita. Maka itu saudara, kalau membaca tujuan dari inkarnasi Tuhan itu apa? Kenapa Allah mau datang jadi manusia? Kenapa sang firman itu mau jadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita? Karena dia mau melimpahi kita sebagai umat Allah dengan rahmat Allah itu. Sehingga dengan rahmat Allah, manusia dirangkul dalam samudra kasihnya yang tidak terhingga. Dan bukan hanya itu saudara, bukan hanya selamat,
tapi kita jadi anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak Allah. Bahkan dikatakan oleh Paulus ahli waris kerajaan Allah itu. Betapa beruntungnya kita saudara. Gak layak tapi ditebus, diselamatkan hanya dengan iman. Kemudian dibaharui dan kita punya gelar sekarang. Anak-anak kerajaan Allah. Maka kalau teman-teman kita belum, mari kita ajak mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan kita ikut dari mereka. Anak-anak Allah memilih untuk hidup menurut roh, bukan keinginan dagingnya. Maka itu penting saudara, hidup dalam anugerah keselamatan ini. Dalam Roma 3 ayat 21-26 dikatakan umat mestinya hidup dalam kelimpahan namanya kemurahan, kasih dan kerahiman Allah. Umat tidak lagi hidup dalam perspektif spiritualitas yang membawa daya kematian bagi sesama di sekitarnya. Karena kita juga nggak akan mengalami kematian itu. Betul kita akan mati, tapi kita akan mengalami kebangkitan. Dan kehadiran Kristus itu membawa hukum-hukum Allah itu dihayati sebagai hukum yang menghidupkan. Menurut keinginan roh itu. Maka itu saudara, hidup dalam anugerah Allah itu juga berarti kita diundang untuk menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang dikuasai oleh roh yang menghidupkan itu. Bukan yang mematikan. Anugerah keselamatan Allah itu seperti air yang menghidupi. Gak pernah berhenti kepada si penerimanya, tapi juga dia membagikannya kepada sesamanya di sekelilingnya. Kalau sampai belum terjadi, berarti kita sendiri yang harus terus membarui diri bersama dengan Tuhan. Mintalah pertolongan Roh Kudus itu. Sebab kita gak mampu, tapi Roh Kudus akan memampukan. Mungkin kita bilang, saya masih muda Pak, belum punya banyak kuasa. Gak apa-apa. Bagi Tuhan cukup kita yang gak punya banyak kuasa, tapi mau hidup dalam kuasa Tuhan. Maka lihat, saya beriman teman-teman. Kalau kamu masih kecil, masih muda, kalau kamu mau dipakai Tuhan, kamu yang gak punya banyak kuasa ini akan menerima kuasa Tuhan. Dan kamu akan lihat, kamu akan mengalami yang namanya takjub, tergetar, terpesona. Dengan cara Tuhan membawa kamu dari muda terus bertumbuh semakin hebat. Maka itu saudara, dalam anugerah keselamatan itu, keselamatan Allah yang dinyatakan dalam penebusan Kristus menganugerahkan kepada umat percaya kita semua yang namanya pembenaran karena iman. Dan kita semua sebagai umat dimampukan untuk hidup kudus. Hanya Allah yang memampukan kita hidup kudus. Dan kalau kita lemah, berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama, maka kita bilang Tuhan tolong. Saya lemah, saya mau dibenarkan terus oleh iman ini. Selalu ada cara Tuhan menarik kamu dari keinginan dosa itu dan kamu berjuang bersama dengan Tuhan. Jadi harus dua-duanya. Allah menolong, kamu meresponnya. Allah menolong, kamu meresponnya dengan iman. Karena itu, maka setiap kita yang percaya pasti bisa hidup dalam justification, pembenaran, dan juga pengudusan Tuhan terus-menerus. Sanctification ini untuk supaya kamu jadi orang yang sesuai dengan Allah merancang kamu. Kita nggak tahu saudara, hidup kita misterium. Ke depan jadi apa nggak tahu. Tapi kita percaya, kita ada di pikirannya Allah. Kita bukan kebetulan sejarah, Allah mengadakan kita. Dan Allah mau supaya kita hidup dalam pekerjaan baik itu. Dalam pengudusan, dalam pembenaran Allah. Mari saudara, kita semua lemah, tapi ada kasih karunia yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita berjuang, merespon. Paulus mengatakan kita berjuang terus sampai kapan? Sampai bertemu muka dengan muka. Dan kalau nanti Tuhan datang, Roma 14 ayat 12 mengatakan demikianlah setiap kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Makanya keren nih Roma nih. Roma 14:12 mengatakan demikianlah setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban tentang diri sendiri kepada Allah. Cerita apa yang mau kamu ceritakan sama Tuhan? Cerita yang baik atau cerita yang buruk? Masih ada waktu, belum terlambat. Mari melakukan pemulihan hari ini. Bangun terus hubungan kamu dengan Tuhan. Ada anugerah besar, mahal harganya yang sudah dinyatakan. Dan itu membawa kita pada perjalanan penuh dengan pengharapan. Saya tidak akan mati, saya akan mengalami kemuliaan.
Dan saya harus menjadi orang-orang yang menjalani hidup sesuai dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat saya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tersadar kembali seberapa hancur hidup kamu hari ini, seberapa dosa yang sering kamu lakukan. Ingat, berbaliklah. Ada Allah yang menanti, ada tangan yang terentang, ada Allah yang berlari memeluk engkau dan mengatakan, sampai saat ini engkau masih kesayangannya. Sampai saat ini engkau berharga di matanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.